Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Allah memberi pertumbuhan. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Kelas Niroha Doau. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah memuji Engkau. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja dan kami sungguh-sungguh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersuka Dalam Tuhan. Musik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ale Jesus Tuhaki. Musik. Roh
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu Mazmur 46 ayat 2. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom, halo selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita ya, duduk tenang dan sopan di tempat duduk masing-masing. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Adik-adikku yang terkasih, yang ganteng dan cantik-cantik, ya Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ya kembali sama pendeta menyapa. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa tentunya. Nah, adik-adikku yang tersayang, yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini ya tentu kita belajar tentang pertumbuhan yang tentu kita pahami dari kita melihat tanaman ya yang ada di sekitar kita. Tumbuhan yang bertumbuh itu kan terus berawal dari benih, tunas, lalu batang, lalu lain-lain dan sebagainya. Nah, ketika penanaman terjadi pada waktu itu pula awal pertumbuhan ya. Akan tetapi pertumbuhan kan tidak selalu baik prosesnya ya. Bisa saja ada faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan tidak selalu baik prosesnya. Namun pertumbuhan yang baik juga dia menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pertumbuhan yang tidak baik sangat mempengaruhi buahnya yang tidak baik juga. Nah, waktu itu Jemaat Korintus itu telah terlibat ya dalam konflik yang pelik ya, pertikaian, perselisihan, sehingga mereka merusak persekutuan di sesama mereka. Di dalam jemaat itu kan masing-masing itu memiliki hati yang iri, saling cemburu sehingga berselisih ya, menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan rohani mereka. Perkembangan rohani mereka itu terhambat ya ketika ada konflik itu. Nah, masing-masing ada golongan-golongan tertentu yang merasa paling benar ya, paling hebat, sehingga mengabaikan orang lain. Nah, jadi agar menjadi dewasa dalam iman itu tentu kita perlu memperhatikan ya apa-apa saja yang mendukung pertumbuhan jemaat atau kita adik-adik semua ya dalam persekutuan kita, terkhusus dalam sekolah minggu. Nah, pertumbuhan yang sehat dan baik-baik dalam sebuah jemaat, dalam komunitas kita, ini menunjukkan kedewasaan iman kita ya. Nah, tampak dalam tindakan kita, hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya di ayat 1, Paulus mengatakan jemaat di Korintus itu sebagai yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, karenanya Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus ini untuk yang bersisikan memupuk rohani mereka agar jemaat Korintus itu bisa bertumbuh dengan baik. Paulus melihat kondisi ini sangat-sangat membahayakan kesatuan umat yang ada di Korintus ya. Karenanya masing-masing mereka mengutamakan kelompok masing-masing dilatar belakangi oleh kondisi di mana ada pengkultusan utama tokoh-tokoh yang berada di masyarakat itu atau di kelompok itu. Nah, tentu ini mempengaruhi nih ya berkembangnya dengan ajaran-ajaran pada waktu itu, kepintaran pada waktu itu ya, di mana Rasul memandang para orang-orang filsuf, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas pada waktu itu. Nah, adik-adik perlu sama pendeta kasih tahu ya. Di jemaat Korintus ini ada 4 golongan nih yang diterima pada waktu itu. Salah satunya adalah golongan Paulus yang memulai memberitakan ajaran Yesus, dia mendirikan jemaat di Korintus. Lalu ada Apolos ya, yang kedua ya, seorang Yahudi dari Alexandria. Ya, ia datang dari Efesus tahun 52. Nah, pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina karena ia memiliki pengetahuan tentang ajaran Yesus dan pengetahuan tentang perjanjian lama. Nah, ia juga fasih juga dalam fasih dan berani membela ajaran kekristenan terhadap orang Yahudi ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 27 sampai 28. Ada lagi kelompok Kefas yang nama lainnya adalah
Petrus yang adalah murid Yesus itu sendiri. Nah, kelompok ini meragukan kerasulan Paulus dan memilih menjalin hubungan langsung dengan kelompok Petrus yang ada di Yerusalem. Nah, yang keempat ada langsung namanya golongan Kristus, yaitu golongan yang merasa lebih tinggi ya dari yang lain karena mereka mengikuti Kristus. Nah, ada dugaan nih kelompok-kelompok ini, golongan-golongan ini adalah orang-orang yang dahulu ada di zaman Yudea dan sesudah melihat Yesus, sehingga mereka merasa bahwa ajaran yang paling benar adalah ajaran mereka lah yang benar. Nah, adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, kelompok-kelompok ini dia menetapkan sebuah identitasnya yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, diceritakan dalam teks Alkitab kita ini ada dua golongan ya. Ada golongan Paulus dan ada golongan Apolos. Dan ada golongan yang lainnya juga ya. Nah, di satu sisi banyak golongan ini yang memperlihatkan pertumbuhan iman Kristen yang dinamis, tidak kaku dan monoton, beragam dan warna-warni. Rasul Paulus sendiri dia sangat bersyukur atas perkembangan kekristenan yang sangat plural atau yang jamak itu ya. Namun demikian, di sisi yang lainnya juga, keragaman yang mereka lihat ini akan membuat mereka semakin dewasa dalam hidup, berjemaat, dan beribadah kepada Yesus. Mereka melihat perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang mengancam iman mereka, sehingga mereka tidak bersikap ramah terhadap perbedaan yang ada tersebut. Padahal ketika perbedaan itu dikelola dengan baik, akan menjadi sumber pertumbuhan iman yang baik pula. Nah, perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus ingin mengingatkan nih, kembali adalah keberadaan dirinya dan mereka sebagai kawanan sekerja Allah. Mereka bukan lawan sekerja, melainkan kawan yang sekerja di hadapan mereka yang terhampar ladang Allah, yaitu jemaat Kristen itu sendiri yang menunggu untuk diolah atau didampingi dalam pertumbuhan iman mereka supaya menjadi berkat bagi kehidupan. Adik-adik semuanya, tentu kata kawan sekerja itu kan dipakai oleh Rasul Paulus nih. Dalam bahasa Yunaninya adalah sinergoi ya. Dalam bahasa Yunaninya yang diserap menjadi kata yang bersinergi atau sinergis ya. Nah, dalam kata ini juga terkandung jalinan antara jejaring, interaksi, dan kerjasama yang kuat di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, tidak ada gunanya jemaat yang Kristen ini semakin bertambah, banyak beragam, jika mereka tidak bisa berpikir dan bertindak secara sinergis antara gereja satu, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, mereka akan menjadi lawan satu sama lain. Mereka itu tidak bisa akan bersaksi bagi dunia itu dengan baik. Nah, adik-adik terkasih, nah firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita ini, mau mengajak kita. Yang pertama, tidak ada lagi kebencian ya, kemarahan, permusuhan, penolakan, dan perilaku-perilaku yang menghambat pertumbuhan-pertumbuhan iman orang lain. Nah, Paulus ini berkata ini dalam 1 Korintus 3 ayat 8 bahwa ia dan Apolos tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih hebat satu sama lain. Mereka adalah satu karena mereka berdua bekerja untuk Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan atas pekerjaan sendiri. Nah, kita pun semua, adik-adik semuanya, sudah menerima nih pupuk rohani kita ya, dari Allah melalui hamba-hamba Tuhan, yaitu firman Tuhan, agar kita semua dapat bertumbuh dengan subur dan berbuah manis, serta berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita jumpa sama teman-teman gereja lain ya kan, kita harus saling mengasihi. Yang kedua, adik-adik semuanya, orang yang suka berselisih atau iri hati adalah mereka yang masih hidup dan dikuasai oleh kedagingan atau hawa nafsu. Mereka mementingkan diri sendiri, menganggap diri sendiri itu lebih berharga dan lebih penting dari orang lain. Nah, tentunya iri hati saat melihat ada orang lain yang hidupnya kelihatan lebih menyenangkan atau melakukan hal-hal yang lebih baik dari dirinya, termasuk dalam bergereja ya, di tengah pelayanan kita masing-masing atau jemaat kita masing-masing. Nah, di situ Rasul Paulus mengingatkan kita semua nih, jemaat Korintus juga, agar berubah dan meninggalkan sikap yang suka berantem ya, berselisih atau iri hati. Yang keduanya ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang daging ya, perbuatan daging. Mereka harus bertumbuh menjadi iman yang dewasa dengan membuang kepentingan diri sendiri, dan kita fokus nih dengan hal-hal yang penting. Ya, ini pekerjaan yang perkerjakan Allah kepada mereka. Dan yang ketiga, nah pada masa Paulus,
Di Korintus juga ada banyak kelompok, antara lain adalah kelompok Paulus dan Apolos. Kedua kelompok ini sama-sama pengikut Yesus, hanya saja gurunya berbeda. Yang satu gurunya Apolos, yang satu gurunya Paulus. Nah, Paulus berharap agar jemaat di Korintus ini tidak pecah hanya karena perbedaan yang ada. Paulus justru meminta agar jemaat di Korintus tidak ada iri hati dan perselisihan. Nah, kalian juga pasti sering ya jumpa perbedaan atau perselisihan ya dengan teman-teman selain berbeda gereja, yang berbeda pikiran, yang berbeda jenis kelamin, yang berbeda pendapat, atau bahkan berbeda agama. Nah, disinilah harus ditekankan untuk adik-adik semua, kita harus saling menyayangi satu sama lainnya. Tidak boleh saling mengejek ya, supaya kita hidup damai ya. Apalagi dengan teman-teman yang sesama Kristen, yang berbeda gereja, karena kita adalah satu saudara bersama dengan teman-teman kita yang seiman juga. Karenanya adik-adikku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita, dalam Yesus kita bersaudara. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa terkasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami dan menghargai perbedaan adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Berkati orang tua, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati adik-adik sekolah minggu dalam sekolah, dan juga dalam tumbuh kembang mereka Tuhan, supaya mereka terpelihara di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam iman yang sehat di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.